Ada garis tipis yang memisahkan dunia ini dengan dunia lain. Garis itu setipis dinding partisi fiber sebuah ambulans. Dan kami, para sopirnya, hidup di atas garis itu setiap malam. Kami adalah para penambang modern, mengangkut jiwa-jiwa yang baru saja tercerabut dari raganya. Setiap kilometer yang kami tempuh adalah perjalanan dalam kesendirian. Satu-satunya teman kami adalah raungan mesin diesel, desis radio yang tak tentu, dan dia yang terbaring diam di belakang. Kami diajarkan untuk percaya bahwa mereka telah pergi. Namun di jalanan yang gelap dan sepi, kepergian seringkali hanya berarti berpindah tempat. Dan terkadang, mereka tidak suka diantar sendirian. Grendong KM42. Ambulans tua yang dijuluki Grendong itu meraung-raung membelah malam. Jarwo, pria 48 tahun dengan guratan lelah yang terukir permanen di wajahnya, mengisap dalam-dalam rokok kreteknya. Asapnya yang tebal dan wangi cengkeh berputar-putar di kabin sempit. Berusaha mengalahkan aroma abadi dari disinfektan, darah kering, dan sesuatu yang tak terkatakan. Bau kematian itu sendiri. Sudah 13 tahun ia melakoni pekerjaan ini, dan hidungnya sudah lama mati rasa. Pukul 2.13 dini hari, jalanan provinsi itu seperti ular hitam raksasa yang tertidur. Di kiri kanan hanya hamparan sawah gelap dan siluet pohon-pohon randu yang kurus, seperti kerangka. Gerimis yang turun sejak 1 jam lalu kini memberat, memaksa wiper uzur Grendong bekerja ekstra keras. Setiap sapuannya meninggalkan jejak air sejenak, menciptakan distorsi pada cahaya lampu jalan yang redup dan berjarak. Sialan, sepi amat malam ini. Gumam Jarwo pada dirinya sendiri. Radio di dashboard hanya mendesis statis. Tadi ia mencoba mencari saluran dangdut koplo kesukaannya, tapi sinyal lenyap begitu memasuki area perkebunan karet. Jadilah hanya suara mesin diesel yang meraung dan decit wiper yang menjadi teman perjalanannya. Malam ini ia menjemput jenazah dari kecelakaan tunggal di KM42. Seorang wanita muda katanya. Motornya menabrak pembatas jalan, sendirian. Selalu begitu. Kecelakaan di jam-jam keramat seperti ini jarang sekali ada saksinya. Di belakangnya, di balik partisi fiber yang memisahkannya dengan kompartemen jenazah, berangkar berderit pelan. Kantong jenazah berwarna hitam legam itu sudah terikat kencang. Ia sudah mengeceknya 2 kali sebelum berangkat. Resleting tertutup rapat, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Prosedur standar, ia selalu teliti. Dalam benaknya, ia mulai menghitung. Sisa cicilan motor anak gadisnya, Ayu, biaya sekolah yang sebentar lagi naik, wajah Sri, istrinya yang selalu cemas setiap kali ia harus berangkat di tengah malam. Rutinitas inilah yang menopang hidup mereka, betapapun suramnya. Tiba-tiba, radio komunikasi di dashboard berbunyi kresek kencang, seolah ada yang mencoba masuk frekuensi. Jarwo sedikit tersentak. "Halo, sentral, ganti." Sapanya berharap itu petugas jaga di rumah sakit. Hening. Hanya desis statis yang semakin keras. Lalu di tengah desisan itu terdengar suara lain. Duk, duk, duk. Suara ketukan pelan tapi mantap dan berirama. Bukan dari luar, bukan dari mesin. Suara itu berasal dari partisi fiber, tepat di belakang sandaran kepalanya. Jantung Jarwo seolah berhenti sepersekian detik. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Paling juga alat-alat di kotak P3K geser.
Pikirnya mencoba menenangkan logika yang mulai goyah. Gantungan jalan memang cukup parah. Ia melirik cermin spion kecil di atas kepalanya yang memantulkan bayangan kabur kompartemen belakang. Gelap. Hanya pantulan remang-remang lampu dashboard pada permukaan kantong hitam yang licin karena basah. Semuanya tampak normal. Ia mencoba kembali fokus ke jalan. Hujan semakin deras, menabuh atap ambulan seperti ribuan jari lentik. Krrrr. Suara itu membuat bulu kuduk Jarwo meremang seketika. Itu bukan suara benda bergeser. Ia kenal betul suara itu. Itu adalah suara resleting yang ditarik. Pelan, berat, seret, dan disengaja. Seolah ada yang menariknya dari dalam. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya mencengkram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tak berani melirik cermin itu lagi. Nafasnya tercekak di tenggorokan. Ia ingin berteriak tapi suaranya seakan hilang. Radio komunikasi kembali berbunyi kresek. Kali ini desisnya lebih pelan. Dan di baliknya sebuah bisikan yang jernih terdengar. Begitu dekat seolah diembuskan langsung ke telinganya. Suara perempuan, parau dan berair. Ngin. Cukup sudah. Logikanya hancur berkeping-keping. Dengan gemetar, Jarwo memberanikan diri mengangkat pandangannya ke cermin kecil itu. Di bawah cahaya neon darurat yang berkedip-kedip redup di kompartemen belakang, bagian atas kantong jenazah itu kini sedikit terbuka. Dan dari celah hitam itu, sepasang mata menatap lurus ke arah cermin. Mata yang pucat, tanpa kedip, dengan rambut hitam yang panjang dan basah menempel di sekitar wajah yang membiru. Astagfirullahalazim. Jarwo membanting setir, nyaris membuat gerendong tergelincir di aspal basah. Ia menginjak pedal gas sedalam-dalamnya, tak peduli lagi pada raungan mesin tua itu. Jantungnya berdebar liar, memompa rasa takut ke seluruh tubuhnya. Wajah istrinya, wajah anaknya melintas di benaknya. Ia harus pulang. Ia harus sampai di tempat terang. Perjalanan yang seharusnya terasa setengah jam lagi terasa seperti selamanya. Ia tak berani menoleh ke cermin itu lagi. Hanya fokus pada kerucut cahaya dari lampu depan yang menembus badai. Akhirnya, dari jauh, ia melihat pendar cahaya terang dari gerbang instalasi gawat darurat, rumah sakit. Tempat yang aman, tempat yang normal. Dengan nafas terengah-engah dan ban bercicit, ia membanting ambulansnya di depan lobi jenazah. Budi, seorang petugas jaga muda, berlari keluar dengan payung. Loh, kenapa Pak Deh? Kayak dikejar setan ya? Sapa Budi dengan cengiran polos. Jarwo tak menjawab. Ia melompat turun dari kabinnya. Tubuhnya masih gemetar hebat. Cepat-cepat, buka! Turunkan, perintahnya dengan suara serak. Budi yang kebingungan mengangguk dan membuka pintu belakang. Bersama-sama mereka menarik berangkar keluar. Jarwo sengaja memposisikan dirinya agar tak perlu melihat langsung ke arah kantong itu. Siapa deh? Tangan Budi sudah memegang kepala resleting. Saat itulah Jarwo memaksa dirinya melihat. Ia harus memastikan kewarasannya. Kantong jenazah itu tertutup rapat. Resletingnya terkunci sempurna di ujung atas. Tak ada celah sedikit pun. Nafas Jarwo tercekak. Apa ia hanya berhalusinasi? Kelelahan? Pada Jarwo, Budi menatapnya cemas. Jarwo menggelingkan pelan mencoba tersenyum meski bibirnya kaku. Enggak apa-apa Bud, cuma capek. Saat Budi mulai menarik resleting itu ke bawah, mata Jarwo menangkap sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di bagian luar kantong jenazah itu, terjepit di antara gigi-gigi resleting yang tertutup rapat, ada sehelai rambut. Panjang, hitam, dan basah oleh air hujan. Kopi terakhir. Pukul 3:05 dini hari.
Bagi Gilang, ada dua jenis bau yang paling ia benci. Bau formalin dan bau melati. Tapi malam ini, ia menemukan yang ketiga. Aroma kopi tubruk yang sudah basi. Ia baru saja selesai mengurus kode hitam di sebuah rumah kos di kawasan padat. Di dalam gang yang hanya cukup untuk satu motor, yang dijuluki warga sebagai gang tikus. Gilang, 29 tahun, adalah pria yang hidup dari logika. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya selalu disisir rapi, dan seragam birunya, meski kini sedikit kotor, selalu ia setrika licin. Ia membenci sopir-sopir senior yang selalu menaruh untayan bawang putih di dashboard atau menyetel murotel setiap kali mengangkut jenazah. Kolot, pikirnya. Baginya, jenazah hanyalah kargo biologis, pekerjaan yang harus diselesaikan. Tadi saat ia dan Roni, rekannya yang lebih senior tiba, penjaga kos berwajah pucat menyambut mereka dengan tangan gemetar. Kamar nomor 12 di lantai 3. Pengap, sempit. Saat pintu dibuka, aroma itu langsung menerpa. Campuran tajam antara kopi, rokok kretek yang menumpuk di asbah kaleng, dan bau asam samar dari tubuh yang mulai melepaskan tanda-tanda kehidupan. "Serangan jantung kayaknya, Mas," kata penjaga kos itu pelan. "Dari sore nggak keluar kamar, ditelepon nggak diangkat." Gilang memperhatikan sekeliling dengan mata profesionalnya. Laptop masih menyala dengan screensaver Galaxy yang berputar. Buku-buku kuliah menumpuk di lantai. Dan di meja, di sebelah laptop, sebuah cangkir beling kotor berisi sisa kopi hitam pekat yang ampasnya sudah mengendap. "Urusan polisi biar Mas Roni yang tangani, lo antar duluan aja, Lang," perintah Roni. "Keluarganya sudah nunggu di rumah sakit." "Siap, Mas." Gilang bekerja cepat, efisien, tak ada emosi, hanya prosedur. Kini ia sendirian di dalam kabin ambulans yang dingin. Kabin ini adalah benteng sadarannya. Earbud nirkabel tersumpal di telinga kirinya, menghantamkan alunan dijen metal yang rumit. Musik yang ia gunakan untuk memblokir dunia. Telinga kanannya ia biarkan terbuka, sesuai protokol. Dashboard digital memancarkan cahaya hijau redup, kontras dengan kegelapan jalanan utama kota yang baru saja diguyur hujan. Jalanan itu seperti urat nadi sasa yang berhenti berdenyut, sepi dan mengkilap. Ia mengemudi dalam diam, pikirannya sudah melompat ke sarapan paginya nanti. Bubur ayam di perempatan. Ambulans berhenti di lampu merah. Persimpangan itu benar-benar kosong. Hanya ia dan tiang-tiang lampu jalan yang menatap kosong. Lagu di earbudnya mencapai bagian breakdown yang berat. Tiba-tiba, udara di kabin berubah. Bukan dingin AC. AC-nya sudah ia setel di angka 24 derajat Celcius. Ini dingin yang berbeda. Dingin yang menusuk, basah dan memiliki bobot. Seperti membuka pintu freezer di kamar mayat. Gilang refleks menggosok lengannya. Bulu kuduknya berdiri serentak. "AC sialan," gumamnya. Ia menekan tombol off pada panel AC. Panel itu mati, tapi rasa dingin itu tidak hilang. Justru semakin jadi. Lalu ia menciumnya. Aroma kopi tubruk, sangat pekat. Bukan aroma kopi yang baru diseduh, tapi kopi yang sudah lama dibiarkan. Pahit dan sedikit asam. Dan di baliknya, wangi cengkeh yang tajam dari rokok kretek. Aroma yang sama persis seperti di kamar kos nomor 12. Jantung Gilang mulai berdebar, sedikit mengganggu ritme logikanya. Gak mungkin, monolog dalam hatinya. Pasti baunya lempel di seragam gue. Ia mencoba meraih tombol untuk membuka jendela, ingin membiarkan udara malam yang segar masuk. Klik, lagu di earbudnya berhenti mendadak. Hening total. Gilang menepuk-nepuk earbudnya. Mati. Ia meraih ponsel yang terletak di dashboard. Layarnya mati total. Gelap, padahal ia ingat betul baterainya masih 80%. Oke, ini nggak lucu. Desisnya dengan rasa kesal mulai bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin di perutnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Gilang buru-buru menginjak gas. Mobil terasa berat. Seolah ia sedang menarik beban ekstra. Mesinnya meraung lebih keras dari biasanya untuk bergerak. Seler. Gilang membeku. Tubuhnya kaku. Kakinya masih menginjak pedal gas, tapi seluruh sarafnya menegang. Itu bukan suara dari luar. Itu bukan suara mesin.
Itu adalah suara seseorang yang sedang menyeruput minuman panas. Suara yang basah, dalam, dan disedot dengan kuat. Dan suara itu terdengar tepat di belakang telinga kanannya, dari kursi penumpang kosong di sebelahnya. Dengan gerakan patah-patah, Gilang menoleh ke kursi penumpang. Kosong, tentu saja kosong. Logikanya berteriak. Tapi aroma kopi itu kini begitu pekat hingga membuat matanya sedikit perih. Dengan gemetar hebat yang coba ia tahan, ia memberanikan diri melirik ke cermin kecil spion yang mengarah ke partisi kaca di belakangnya. Partisi itu memisahkannya dari kompartemen jenazah. Ia berharap tidak melihat apa-apa. Ia berdoa hanya melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat di kaca gelap itu. Tapi ia salah. Di permukaan kaca partisi itu, di sisi dalam kompartemen, sebuah lingkaran kecil terbentuk dari embun napas. Embun itu perlahan mengembang, lalu mengempis, mengembang lagi. Seirama dengan napas seseorang yang sedang menghembus pelan ke kaca. Mata Gilang melebar ngeri. Ia menelan ludah. Tenggorokannya kerak kerintang. Pandangannya turun. Di lantai aluminium kompartemen belakang, tepat di bawah brankar, ada tetesan. Cairan hitam pekat menetes perlahan. Plak, plak, plak. Tetesan itu berasal dari resleting kantong jenazah yang tertutup rapat. Bukan darah, warnanya terlalu pekat, seperti ampas kopi. Bzz, bzz, bzz. Ponselnya di dashboard tiba-tiba menyala. Layarnya yang terang benderang membuat matanya silau. Sebuah notifikasi muncul. Perangkat Redmi Note 10 terhubung via Bluetooth. Gilang tidak punya ponsel Redmi. Dan sebelum ia sempat bereaksi, speaker internal ambulans, bukan earbudnya, berbunyi krz, krz, keras. Suara statis yang memekakkan telinga. Di antara deru statis itu, ia mendengarnya. Suara tertawa terkekeh. Pelan, parau, seperti suara anak muda yang tenggorokannya penuh dahak. Gilang tidak berteriak. Ia membanting pedal gas sedalam-dalamnya. Logika hancur berkeping-keping. Benteng kesadarannya runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang mengerti kenapa para sopir senior selalu menaruh bawang putih di dashboard.